Sahabat Riskonomics, di dua video terdahulu, nomor 45 dan 46, kita sudah perkenalkan dan diskusikan konsep asuransi wajib tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang merupakan bagian dari polis asuransi kendaraan bermotor. Tujuan utama dari skema ini adalah untuk memastikan tersedianya dana yang memadai untuk biaya perawatan atau kompensasi atas meninggal dunia atau cacat tetap, atau biaya restorasi atau perbaikan properti yang terdampak akibat kecelakaan lalu lintas. Untuk lebih memahami bagaimana skema ini bekerja, mari kita lihat bersama implementasinya di negara lain. Kita ambil contoh dari tetangga terdekat saja, yaitu Malaysia. Di Malaysia, pada dasarnya ada 4 tipe jaminan asuransi kendaraan bermotor. Yang pertama disebut Act Cover. Ini adalah asuransi wajib yang berdasarkan The Road Traffic Act 1987 untuk menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atas meninggal dunia atau cedera tubuh dari pihak ketiga, kecuali penumpang di dalam kendaraan yang menabrak atau bersalah itu. Jenis cover yang kedua, tipe cover kedua adalah third party cover, yaitu Act Cover ditambah tanggung jawab hukum terhadap kerugian atau kerusakan properti dari pihak ketiga. Perlu dicatat bahwa di Malaysia hampir tidak ada perusahaan asuransi yang menjual Act Cover only, yang nomor satu tadi, secara terpisah. Cover paling sempit yang biasa tersedia di market adalah third party cover atau jenis yang nomor 2. Jenis yang ketiga adalah third party cover plus fire dan theft, yaitu third party cover nomor 2 ditambah dengan kerugian atau kerusakan atas mobil sendiri, pihak pertama, yang disebabkan oleh kebakaran dan pencurian. Dan tipe yang keempat, yang merupakan cover terluas yang tersedia, disebut sebagai comprehensive cover, yang meliputi third party cover plus kerugian atau kerusakan kendaraan sendiri yang berasal dari accidental fire, theft, dan kecelakaan jalan raya. Skema asuransi wajib motor third party liability di Malaysia diregulasi dengan cukup ketat dan komprehensif dengan wording polis dan tarif premi yang standar atau baku. Meski belakangan regulator sektor keuangan Bank Negara Malaysia secara gradual mulai mengizinkan deviasi plus minus hingga 20% dari tarif berdasarkan performa portofolio perusahaan masing-masing. Perlu dicatat, tarif standar ini hanya berlaku untuk komponen third party liability bodily injury saja yang memang diwajibkan. Asuransi kendaraan bermotor di Malaysia memiliki fitur no claim discount NCD, yaitu diskon suku premi untuk mobil mulai dari 25% di tahun kedua dan terus meningkat setiap perpanjangan polis hingga maksimum diskon 55% yang mulai berlaku di tahun ke-6 dan seterusnya. Untuk kendaraan roda 2, diskon maksimal adalah 25%. NCD ini diterapkan atas keseluruhan premi, tidak hanya terbatas pada premi wajib third party liability bodily injury saja yang memang diwajibkan. Begitu tertanggung terlibat dalam kecelakaan dan terbukti sebagai pihak yang bersalah berdasarkan motor accident report form dari kepolisian, NCD ini langsung hangus dan mulai lagi dari nol. Artinya, di renewal berikutnya, tertanggung harus membayar premi 100% lagi. Namun, bila tertanggung bukan pihak yang bersalah, NCD-nya tidak akan terpengaruh. Yang menarik dari NCD ini adalah bahwa tertanggung tetap bisa melanjutkan NCD atau tidak kembali ke nol meski pada saat perpanjangan polis tahunan tertanggung memutuskan untuk pindah ke perusahaan asuransi lain. Apabila terjadi kecelakaan di jalan raya, tidak perlu panik atau berantem dengan pihak lain. Tergantung situasinya, bila ada yang cedera, maka segera telepon ambulans, polisi mungkin juga akan datang. Bila tidak ada korban luka atau cedera, misalnya tabrakan 2 mobil, yang terpenting adalah bahwa para pihak segera datang ke kantor polisi untuk membuat motor accident report form dengan membawa kendaraannya. Bila mobil tidak bisa dikendarai, mungkin perlu diderek. Keduanya tidak perlu datang berbarengan kalau memang tidak memungkinkan. Di kantor polisi, mereka membuat laporan, kendaraan akan difoto dan diteliti, polisi akan mengevaluasi kejadian dan akan menetapkan siapa pihak yang bersalah dan siapa yang merupakan korban. Pihak yang bersalah perlu membayar sejumlah denda di kantor polisi. Dan itu berarti kerusakan kendaraan korban, demikian juga biaya perawatan bila ada atau kompensasi bila ada korban meninggal, akan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi dari pihak yang bersalah. Kecuali dalam situasi di mana korban memilih alternatif pengajuan klaim yang disebut knock for knock atau KFK, yang akan kita bahas pada video berikutnya. Proses penyelesaian klaim dapat menjadi rumit dan panjang bila kecelakaan melibatkan adanya pihak ketiga yang meninggal atau mengalami cedera parah yang memerlukan perawatan yang intensif. Apalagi bila ternyata sang korban menjadi cacat tetap dan tidak dapat bekerja. Proses panjang ini terjadi apabila antara korban dan perusahaan asuransi tidak mencapai kata sepakat atau negosiasi atas jumlah kompensasi menemui jalan buntu. Bila deadlock ini terjadi, jalan terakhir adalah kedua belah pihak menunjuk pengacara dan membawa kasusnya ke pengadilan yang kemudian akan memutuskan besaran kompensasi.